Ah, Ya, itu sudah terekam. ya Pak. Ya, kita mulai saja, Pak. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Pak Ismail, silakan. Pak Ismail, buka surah Al-Maidah ayat 1 sampai 5. Ini dibaca ya. Silakan. Ada Ya, Al-Qur'annya? ada Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hudin hulilakum baydum lanam yukum alaikum ghairul muhlih saydin wan antum hum innallaha yahkum marum Mayuri. Coba diulangi, Pak. Innallaha. inna Coba. innallaha yahkum mau Yahkum. innallaha yahkum maurik Yahkum ma yurid. yahkum maurid ya Pak, yahkum maurid. Oke, terus. Ya ayyuhallazina amanu luksairallahu wala sahra wala had Wala saharal eh, haram. wala saharal wala saharal waram wala had ya wala qala ida wallahu amin. Kola ida wala. eh, wala wala ida Wal, wala wala. ida wala amin al bait haram mayab yabta'unna fadalan min rabbahum waridan wa izhalatum faladun wala yabmanukum sananu qaumin sadaq qaumin sadukum an masjidil haram anta tudun wata'nul alabir wattaqwa wala ta'wanu alal ismi ud'un wattaqu Dua. walat wattaqullahu innallahu sadidun. Inna Allah sadidul iqab. Innallaha sadidun. Sadidul iqab. Innallaha sadid innallaha sadidun. Sadidul iqab. Innallaha innallaha sadidun. Terus. Hurimat alaikumul maitatu wa Hurimatan alaikum mat hurimat alaikum mat
hurum alaikumul maitatu hurmata waddamu alaikumul maitat wadahum wa ahum waddamu walahmul khinziri wadahum Allah wadahum 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 lahum wadahum lamuhjih wa walahum khinziri hum hid walahum hijir wama wama uhilla wama uhilla lik wama uhilla lik lahu bihi wal wal munnu wal munnu wal munnu wala wala aminal baital harama ya begitu fadlam min rabbihim wa ridwan walam biaitul haram walam ku walam ku kul walmu tor walmurtar dihi walmurtadihu wanat wana wanatiha wanatiha tu kolas wama kolas sab illamat illamat wama wama jubi alan wamal jubi alan nusabi wa antas wa antas taksimun bil zalam bil bil zalami zalikum fis 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 zalikum fisqa umliya lazina kafaru min din min dinikum fala ta'sahum wa sawa alaihim wasyah alam akmaltu lakum dinukum wa wa amantum alaikum nikmat wa nikmat waradiyatul lakumul islamil dina faman cara fil fil masadin ghairul mutaddanin ilzami fa innahu lahu ghafurur rahim. sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pak Usmail diperlancar ngajinya Pak. Ya Pak. Ini salah-salah semua, hampir semua salah-salah ini. Nah, Pak Usmail selanjutnya ditulis sekarang menulis ya. Ditulis surat pertama, surat Al-Maidah ayat 1. Al-Maidah ayat 1 ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhilla lakum rahmatullahi alami billah wa alaikum syaidu wa antum inna allaha ya'lamu.
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo, Pak. Sudah tulis, Pak. Oke, ditunjuk. Pak, sudah tulis, Pak. Ditunjukkan, ditunjukkan. Atau di foto saja, di foto. Di foto terus dikirim. Foto baru dikirim. Dikirim di grup, Pak. Di grup. Ah, nggak usah. Di Japri, Japri. Sudah, Pak. Nah, sekarang dipraktekkan mengajar ya. Mengajar, Pak. Modul ajar 2, silakan. Mengajar, Pak Usman. Ya, Pak. Kita tampilkan PPT-nya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, saya akan meminta kesediaan satu orang untuk membacakan doa. Doa sebelum belajar, silakan dibaca. Amin. Selesai. Jadi untuk pelajaran kita pada pagi ini adalah SKI dengan judul Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam. Adapun tujuan pembelajarannya kita adalah memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, dalam sejarah lampau masyarakat Arab sudah mengenal adanya Tuhan. Namun mengenal adanya Tuhan atau ajaran ini adalah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua dilanjutkan oleh putranya Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar
dan putranya yaitu Nabi Ismail membawakan sejumlah ajaran kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara. Ismail dan peristiwa kurban, bahkan proses perjalanan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Berawal dari seorang yang bernama Abu Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Haja yang melakukan perjalanan ke Balka di negeri Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Setelah agama tauhid ini berakhir setelah meninggalnya Ibrahim, maka masyarakat Arab sudah mulai menyembah selain Allah. Ada yang menyembah berhala, patung berhala yang diberi nama Hubal diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uja, dan Manat. Hubal yakin berhala terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Selain menyembah berhala, ada yang menyembah bintang. Masyarakat Arab jahiliyah juga yang percaya bahwa bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Ada yang menyembah malaikat. Jadi masyarakat Arab jahiliyah juga sudah ada yang menyembah malaikat atau Tuhan sembah. Di antara masyarakat ada juga memuja malaikat. Mereka percaya malaikat adalah putra-putri Tuhan sehingga mereka menyembah seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah. Malaikat melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Oleh sebab itu malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra putri Tuhan. Yang keempat, menyembah jin, roh dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Janda. Suwa adalah sesembahan Hujail yang sesembahan suku Murad kemudian berpindah. Nah, mungkin untuk pelajaran kita pada siang ini mungkin cukup sampai di sini dan saya akan memberikan beberapa atau mungkin ada yang kurang mengerti atau belum mengerti, tolong ditanyakan. Kalau sudah dimengerti, maka saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan. Tugas nomor 1, sebutkan agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar. Yang nomor 2, sebutkan 4 kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ada tugasnya nanti dikumpul. Mungkin untuk pelajarannya kita akhiri cukup sampai di sini dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ismail, Ya Pak. untuk mengajarnya ini diperbaiki, Pak. Ya Pak. Cara mengajarnya ini diperbaiki. Banyak hal yang tidak sesuai.
Saya tidak mau mengomentari, tapi paling tidak Pak Ismail ini dipermantap lagi ya. Iya Pak. Sekarang saya mau uji di pengetahuan. Ada berapa modul yang dipelajari Pak Ismail pada saat pendalaman materi? Pendalaman materi Pak, modul pedagogiknya ada 4, untuk materi SKI-nya ada 6. Nah, apa saja yang modul 4? Yang pertama Pak, modul 4 itu modul pertama Pak, perkembangan peserta didik. Terus, Modul modul yang kedua, evaluasi pembelajaran. terus, Modul ketiga, eh, metode teori belajar. dari belajar dan pembelajaran. Pak, teori belajar pembelajaran. Modul keempat, Terus, profesionalisme guru. pengembangan profesi guru. Perkembangan profesional guru Pak. Eh, Kalau modul SKI, apa saja? SKI Pak, dia membahas pelajaran modulnya kondisi bangsa Arab sebelum Islam Eh, dan kondisi bangsa Arab pra-Islam. Ada kondisi bangsa Arab zaman per- Nabi. perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Pak. Ya. Setelah itu apa lagi? Perkembangan Islam pada Bani Umayyah, Bani Umayyah, Bani Umayyah Abbasiyah. di Damaskus. Iya Pak. Terus perkembangan Islam di Bani Abbasiyah, perkembangan Islam Bani Umayyah di Andalusia. Di Andalusia Pak. Ya. Oke. Terus perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam Nusantara ya Pak. Terus terakhir apa? Perkembangan Islam di dunia atau global. Perkembangan Islam global. Oke. Next. Pertanyaan saya yang pertama berkaitan dengan pedagogi. Apa yang Pak Ismail pahami tentang teori belajar behavioristik? Teori belajar behavior. Teori belajar. Behavioristik itu apa, Pak? Tingkah laku, perubahan tingkah laku tingkah laku, Pak. diakibatkan oleh stimulus dan respon. Siapa Stimulus saja tokohnya? Tokoh behavioristik. Ayo, Pak. Ismail. Iya, Pak. Siapa saja tokohnya? Levigotsky. Oh, Vygotsky itu tentang Vygotsky tentang apa? Oh, konstruktivisme, Pak. Levigotsky. Terus siapa tokohnya? Behavioristik. Ada Thorndike, terus ada siapa lagi? Edward Lee Thorndike. Nah, terus siapa lagi? Watson. Ada Guti. Terus siapa lagi? Skinner, Frederick Skinner. Nah, itu tokoh-tokoh behavioristik. Kayak mereka kognitif. Apa yang Bapak pahami tentang kognitif? Siapa saja tokohnya? Kognitif itu Pak, teori belajar yang yang mengutamakan kemampuan memahami. Kognitif. Siapa saja tokohnya? Kognitif. B.F. Skinner. Siapa lagi? B.F. Skinner. Siapa lagi? Ayo, Pak. Ada Brunner, Jeremy Seymour Brunner, orang Rusia. Siapa lagi, Pak? Ausabel atau David Ausabel. Duh, Pak, belajar ini, Pak, belajar. Nah, apa namanya? Ini akan diuji nanti. Nah, sekarang saya mau tanya bidangnya Bapak saja. Oke.
Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4, Pak. 4. Siapa saja? Khalifah pertama Abu Bakar Terus, As-Siddiq, Khalifah kedua Umar bin terus, Khattab, Khalifah ketiga Utsman bin oke. Affan, dan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Oke. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin yang keberapa mushaf Al-Quran dikumpulkan? Pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama, Pak. Iya. Nah, justru di masa Abu Bakar As-Siddiq belum terjadi pengumpulan mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena pada masa itu Abu Bakar Siddiq lebih banyak menghadapi pemurtadan, menghadapi nabi-nabi palsu. Aduh, ini bidangnya Bapak ini. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, ini yang umum-umum saja. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Bapak tahu di mana Damaskus itu? Di Suriah, Pak, sekarang. Pak, Damaskus. Bawah itu Timur Tengah, Timur Tengah ya, Pak. Timur bahkan Tengah. penguasaannya sampai ke Roma. Itu Damaskus dulu. Wih, luas sekali. Oke. Next. Pada masa kapan Islam mengalami zaman keemasan? Masa Bani apa Islam mengalami keemasan, kejayaan, atau yang kita kenal the Golden Age? Pada masa Bani Umayyah, Pak. Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu di mana? Abbasiyah itu ada di mana pusatnya? Di Ada. di Irak, Irak, Pak. Iya, di Baghdad. Baghdad, Irak. Irak. Hmm. Oke, setelah itu mereka mengalami keruntuhan, muncul lagi. Kenapa mereka sampai runtuh? Tahu penyebabnya? Karena akibat konflik dalam keluarga kerajaan, Pak. Konflik kerajaan kesultanan, apalagi Konflik kerajaan termasuk juga serangan yang dilakukan oleh Genghis Khan dari tentara Mongolia. Genghis Khan. Ya. Imperialis Mongolia menguasai yang pertama Turki Utsmani, setelah itu merambah ke Bani Abbasiyah dan mereka terus disambung saja. Ya, Oke, Bani Abbasiyah sampai dan ke mereka Bani Fatimiyah yang ada di Maroko. Oke, Bani Fatimiyah. next. Islam pernah berjaya juga di Andalusia. Bahkan kita melihat ada Universitas Cordoba, ada Masjid Cordoba. Andalusia itu ada di mana? Di Spanyol, Pak. Di Spanyol. Jadi Andalusia itu ada di Spanyol dan universitas terbesar universitas Islam itu di Universitas Cordoba. Itu sebetulnya peninggalan. Tapi kenapa sekarang Islam di Spanyol, khususnya di Andalusia, bahkan sudah tidak lagi memiliki tempat? Karena Apa yang Oke, silakan Pak. karena apa? Karena Islam masuk di Andalusia atau Spanyol itu, Pak, melalui penaklukan. Islam itu dia tidak mengakar di masyarakat. Akhirnya setelah selesai masa keemasan atau masa kekuasaannya, kejayaannya itu, maka dia pudar karena Islam tidak mengakar. Akhirnya sekarang Islam sudah tidak berjaya lagi di Spanyol. Islam tidak ada lagi di Spanyol. Oke, next. Islam di Nusantara. Oh, Islam. Oke. Kapan Islam masuk pertama kali di Indonesia? Islam masuk di Nusantara itu, Pak, diperkirakan sejak abad 11, abad 11. Ada 4 teori yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara. Ada teori Persia,
ada teori Gujarat, ada teori Arab, dan ada teori Cina. Teori Bisa Cina. dijelaskan keempat teori? Kalau teori Gujarat itu Pak, Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Abad dari Gujarat. pada abad keberapa? Abad ke-13. Abad ke-13. Ya, itu teori Gujarat, Hmm. teori India. Kalau teori Persia, tahu Pak Persia itu di mana? Iran sekarang Pak, kalau Persia itu. Iran. Oke. Apa bukti artefaknya? Apa bukti-bukti seni kebudayaannya? Perayaan 10 Muharram, Hari Asyura, apalagi? Perayaan Maulid. Berjanji. Oh, berjanji. Berjanji. Oke. Kalau teori Arab masuk pertama kali di Indonesia abad keberapa? Teori Abad Arab ke-7 Masehi. ke-7 Masehi Pak, Lewat dengan perdagangan, lewat perdagangan. perkawinan. Oke, sekarang teori Cina. Gimana Bapak menjelaskan teori Cina? Apa bukti-buktinya? Di antara wali Songo 9 wali, oke, ada wali yang merupakan keturunan Cina. Siapa saja itu? Raden Rahmat. Raden. Namanya siapa? Nama Cinanya? Tidak tahu Pak, Raden. Oh, Raden. Bong Si Wo. Itu namanya. Bongsi. Nah, itu Raden atau Sunan Kudus. Ada lagi Sunan Gunung Muria. Beberapa itu adalah keturunan Cina. Makanya jangan marah-marah sama Cina. Mereka juga menyebarkan Islam di Nusantara. Tapi yang salahnya bahwa Cina itu penguasaan ekonomi. Mereka Ya, Pak. menjajah dari sisi ekonomi. Kemasan ekonomi. Oke, saya kira cukup Pak Usmail. Terima kasih banyak. Ya, ditutup saja rekamannya. Oke, beritahu di grup siapa yang mengganti.